Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 12. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan mempelajari terkait tentang modus. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, untuk materi kali ini yaitu modus. Sebelum kita menginjak materi modus, terlebih dahulu kita absen. Saya absen terlebih dahulu ya. Ini ada 12 siswa yang masuk pada Google Meet. Itu artinya masih ada 12 siswa lagi yang belum masuk. Semoga mereka nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu bisa ikut gabung pada Google Meet. Kemudian untuk yang selanjutnya, pada kondisi pandemi yang semacam ini, kalian harus ingat 3M, yaitu memakai masker, kemudian rajin-rajin mencuci tangan, dan yang satunya lagi adalah menjaga jarak ya. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait tentang kompetensi dasar itu masih sama seperti halnya kemarin materi yang sebelumnya, yaitu 3.6 dan 4.6 bisa dibaca sendiri pada layar. Kemudian tujuan pembelajarannya pun juga masih sama, yaitu dengan menggunakan discovery learning nanti ya, seperti halnya materi yang sebelumnya. Kemudian terkait tentang motivasi ya, motivasi pembelajaran pada pagi hari ini, apabila materi ini dapat dikuasai dengan baik, peserta didik dapat 1. Menentukan modus data tunggal dan data kelompok. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus secara tepat sesuai dengan data yang ada sebagai keterwakilan suatu data. Kemudian untuk teknik penilaian itu juga masih sama seperti halnya kemarin, yaitu ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Nah, aspek-aspeknya juga masih sama seperti halnya kemarin. Aspek penilaian pengetahuan, kalau kemarin ada 5 soal, sekarang itu ada 10 soal, nanti bisa diselesaikan pada Google Form. Ada aspek keterampilan, kemudian ada aspek sikap, itu bisa kalian baca sendiri pada layar dan perlu diperhatikan ya. Kemudian terkait tentang apersepsi ya, nanti saya akan tanyakan apa pengertian dari modus. Mungkin dulu waktu SMP sudah dipelajari. Modus adalah nilai yang paling banyak frekuensinya. Oke, tadi dari Mbak Mailin itu modus adalah nilai yang paling sering muncul, dan dari Mbak Oni Cahyani nilai yang paling banyak frekuensinya. Keduanya itu semuanya betul. Oke ya. Kemudian terkait tentang masalah kontekstual, kalian perhatikan pada layar ini. Berikut adalah data penghasilan rata-rata per bulan penduduk dari 2 desa, yaitu Desa Galakayo dan Desa Majugalo. Ya. Dari sini menurut kalian desa mana yang lebih makmur? Jelaskan. Untuk materi pembelajaran, karena saya menggunakan discovery learning, jadi pelajari modul itu sudah saya sampaikan pada Google Classroom. Saya kira sudah di-download semuanya. Kemudian link YouTube-nya pun juga sudah. Kemudian bisa dicari referensi lain pada internet atau buku paket yang lain. Oke, kita lanjutkan terkait tentang diskusi kelompok yang ada pada LKPD yang sudah kalian download pada Google Classroom. Untuk masalah 1 saya sampaikan gambarannya bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk masalah 2, masalah 2 ini ada data 50 kasus positif COVID-19 berdasarkan usia. Data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Dari data tersebut itu kalian tentukan modus, kalian cari sendiri rumusnya, sudah ada di dalam modul ataupun pada
referensi yang lain. Oke, teknis untuk diskusi kelompok, kalian perhatikan. Nanti masalah tersebut, baik itu masalah 1 dan masalah 2, kalian diskusikanlah kedua masalah tersebut di dalam kelompok kalian masing-masing melalui Google Meet. Jadi nanti ketua kelompok, baik itu kelompok 1 dan kelompok 2, itu membuat link Google Meet kemudian disampaikan kepada anggota kelompoknya masing-masing. Waktu diskusi selama 30 menit bisa dimulai dari sekarang. Teman-teman, ini hasil rekapan nomor HP kalian yang sudah dikirim pada WhatsApp. Berdasarkan nomor yang terkumpul, angka yang paling banyak munculnya adalah angka 2, muncul sebanyak 4 kali. Jadi modusnya adalah 2. Oke teman-teman, adakah pertanyaan untuk masalah 1? 3. Bagus, bisa dilanjutkan untuk masalah 2. Nah, pada masalah 2 diperhatikan, kalian nanti mencari modus untuk data berkelompok. Kalian tentukan kelas modusnya terlebih dahulu, bisa dilihat pada kolom frekuensi yang paling banyak nilainya. Ya. Dari situ nanti kalian dapat menentukan tepi bawah atau D1, kemudian D2, dan panjang kelas. Paham ya semuanya? Paham. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Teman-teman, ini hasil perhitungan saya untuk masalah 2. Modusnya adalah 54,7. Mungkin ada yang berbeda dari perhitungan saya? Saya juga tadi menghitung hasilnya juga sama 54,7. Perhitungan saya juga sama. Bagus. Nah, tolong nanti ya hasil diskusi kelompok 1, baik itu masalah 1 dan masalah 2, direkap dan dipersiapkan untuk sesi presentasi ya semuanya ya. Oke semuanya, kita masuk pada sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk masalah 1, hasil mengumpulkan 3 digit terakhir kelompok kami mendapatkan 18 nomor, yaitu seperti yang ada pada layar. Karena angka 2 paling banyak munculnya dibandingkan dengan angka yang lain, yaitu muncul sebanyak 4 kali. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya modusnya adalah 2. Oke, kita masuk pada sesi kesimpulan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, untuk yang pertama, untuk menentukan modus data tunggal dapat dilihat dari angka yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Terima kasih Mbak Afi Mutofiko yang telah membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Bapak kuatkan lagi, jadi untuk modus, mencari modus data tunggal itu sangatlah mudah karena hanya tinggal dilihat frekuensi yang paling banyak munculnya. Kemudian untuk modus data berkelompok itu bisa dicari dengan menggunakan rumus MO atau modus itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikalikan dengan kurung buka D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 kurung tutup. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke anak-anakku semuanya, kita masuk pada kegiatan refleksi. Nanti pada kegiatan ini kalian menceritakan pengalaman belajar yang Anda rasakan, kemudian aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada pagi hari ini untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Pengalaman belajar yang saya rasakan. 1. Menjadi tahu pentingnya kerjasama dalam kerja kelompok. 2. Jadi tahu bagaimana cara menentukan modus data tunggal dan data kelompok dari berbagai. Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan materi yang akan datang. Nanti kita akan mempelajari terkait tentang ukuran letak data. Yang pertama itu adalah kuartil, kemudian desil dan persentil, baik itu data tunggal dan data kelompok. Kemudian Bapak ingatkan tagihan tugasnya, nanti kalian mengerjakan tes formatif yang ada pada modul, bentuknya pilihan ganda.
nanti pada Google Form maksimal pukul 12 atau waktunya sebanyak 60 menit. Sampai sini ada yang ditanyakan, baik itu materi ataupun tugas-tugas yang lain, anak-anakku semuanya? Tidak, Pak. Nah, oke, berarti kalian sudah paham semuanya terkait tentang modus, ya. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.